Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Halo, apa kabar semuanya sahabat Erlisa? Semoga senantiasa diberikan kekuatan, kenikmatan untuk kita selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini bertemu bersama Mikdad Sa'roni di 94,7 FM dan juga di Facebooknya Erlisa FM Jepara, di YouTube-nya Erlisa FM Jepara juga. Pada acara Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan pada kesempatan kali ini sahabat Erlisa, Mikdad Sa'roni sudah ditemani oleh narasumber kita. Ini beliau ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, beliau Kiai Haji Kuswanto SAG MM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Yai? Karena ini puasa pertama terasa lapar. Oke, jadi tapi tetap semangat ya? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Iya. Walaupun kayak terlihat lemas tapi tetap semangat ya? Iya. Oke, langsung saja sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang-bincang terkait tema kita pada kesempatan kali ini adalah hikmah Ramadan dari kacamata tasawuf, yang nantinya akan diterangkan oleh beliaunya Bapak Kiai Haji Kuswanto. Tapi sebelum itu mungkin sedikit mungkin lebih dijelaskan ya terkait lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Ini kan kebetulan juga jenengan baru dilantik beberapa bulan yang lalu. Mungkin sedikit bisa digambarkan LDNU itu seperti apa, atau nanti di masyarakat atau di ranting di MBC seperti apa. Monggo. Okay. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara Mikdad yang saya hormati, jamaah Radio Erlisa. Baik yang lewat Facebook, lewat YouTube maupun yang pendengar setia, semua yang kami hormati. Alhamdulillah saya pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka dan bertatap telinga dengan pecinta Radio Erlisa FM miliknya NU Jepara ini. Sedikit kami agak istilahnya
karena baru dilantik menjadi pengurus Nggih. LDNU. DNU. Ini bagi kami tugas yang berat, bagaimanapun disebut berat karena saya termasuk orang baru dan memang harus banyak belajar. Iya. Tapi dari sisi namanya, Nama. Saya tidak asing lembaga, lagi. lembaga dakwah Oke. NU itu kita sudah belajar banyak tahun lah, karena Iya. dari lulusan S1 Fakultas Dakwah. Jawa. Alhamdulillah. Kayaknya saudara juga lulusan Fakultas Dakwah ya. Nggih. Dakwah dan komunikasi ya. Iya. Jadi sedikit banyak sudah tahulah itu apa itu dakwah, tapi memang penting menurut saya kegiatan dakwah itu dilembagakan, diorganisasikan. Sesuatu yang diorganisasikan itu lebih baik daripada yang tidak. Gitu. Apalagi kalau kita melihat tantangan akhir zaman ini luar biasa, kaitannya dengan tantangan dalam kacamata dalam kegiatan dakwah. Dari pihak-pihak minhum atau pihak-pihak luar sana untuk masalah dakwah dalam kacamata kita ini luar biasa, strategi, sistematis dan organisasinya sangat luar biasa. Nah, kita yang NU kalau ini tidak ditangani secara serius, boleh jadi dakwah kita ini akan kalah atau tergerus dengan metode-metode dakwah yang dilakukan oleh mereka itu. Jadi ini penting, tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Memang harus banyak dukungan dari semua kalangan, apa itu struktural dan sosial masyarakat secara umum, terutama dari warga Nahdliyin. Kalau saya lihat sekilas, terutama di kampung-kampung, di desa-desa itu dakwahnya masih metode lama menurut saya. Sementara di pihak lain itu metode strateginya sudah sangat modern, sehingga harus saya sebut ini tantangan berat buat kami merubah mindset bagaimana dakwah ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Bukan isinya yang disesuaikan, tapi metode, cara dan strateginya. Saya kira itu, Mas. Oke. Pentingnya LDNU itu. Saya kira. Oke, jadi memang harus dalam berdakwah harus menyesuaikan zaman, gitu Iya, harus itu. Ya, jadi kalau mungkin dulu identik dengan ceramah dan sebagainya, mungkin sekarang lebih ke konten. Mungkin ada quote ya. Iya. Karena sekarang ini kalau tidak kreatif tidak laku ya. Ceramahnya tetap tidak apa-apa, cuma mediannya itu yang disesuaikan, tidak face to face gitu ya, berhadapan-hadapan muka. Meskipun masih perlu juga konsultasi harus hadapan muka kan. Oh iya. Tapi sekarang konsultasi lewat YouTube juga sudah streaming kan. Streaming ya. Pakai Zoom meeting itu sudah bisa tanya jawab gitu kan. Oke, jadi memang harus tadi menyesuaikan zamannya tadi. Iya. Oke, kita kembali ke tema ini, yaitu hikmah puasa dari kacamata tasawuf. Saya sedikit tertarik ini karena kalau ini dakwah tapi lebih mengarahnya ke tasawuf ini. Jadi saya kira wah ini nanti temanya kita seputar dakwah, ternyata memang ada sedikit tasawuf. Mungkin saya yang ingin saya tanyakan pertama ini terkait hikmah puasa, karena ini kita sedang di bulan Ramadan. Mungkin sedikit bisa diberikan satu hikmah dari puasa itu sendiri. Semoga ya. Baik, mungkin sebelum itu saya ingin mengantarkan dulu ya, bahwa manusia itu kan punya banyak dimensi. Tapi kalau kaitannya ini mungkin penekanan saya di dua, dimensi jasmani dan dimensi rohani. Nampaknya dua dimensi ini melekat pada kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa. Puasa itu rukun Islam. Kita bicara syariah itu sebenarnya bicaranya dohir, kan? Amalan dohir.
tapi tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Kalau khotib-khotib itu kan biasanya kan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Nah, yang diperintahnya, yang dibilangkan Allah itu ternyata tidak hanya urusan dohir kan, urusan batinnya juga. Yang dilarang juga sama. Kalau saya bawa ke masalah puasa atau saum itu mungkin punya arti menahan. Kalau dianalisa menahan, ini apa yang ditahan, kan? Berarti menahan dari sisi internal itu menahan sesuatu dari dalam untuk tidak dikeluarkan, dan menahan sesuatu dari luar untuk tidak dimasukkan. Selama ini dipahami yang ditahan itu yang dari luar untuk tidak masuk, yaitu makanan dan minuman. Ya. Nah ini yang ditahan untuk tidak keluarkan itu apa? Nah inilah yang saya sebut mungkin dimensi rohaninya. Nah, bicara rohani, bicara tasawuf. Ada namanya dimensi tasawuf. Apa yang tidak boleh dikeluarkan ketika puasa? Kalau nafas jelas harus keluar, keluar mati. Betul sekali. Apa gitu? Berarti potensi-potensi di dalam tubuh manusia. Kita tahu kan di dalam tubuh manusia itu ada 5 komponen yang tidak bisa dilepaskan. Apa itu 5 komponen? Yang pertama nafsu, kedua rohani, roh ya, ketiga hati, keempat akal, yang kelima potensi sirri atau rahasia ketuhanan. Jadi 5 ini setiap hari itu selalu tarung itu. Nafsu itu seperti apa? Kita sudah tahu lah nafsu itu. Akal seperti apa? Hati seperti apa? Kemudian roh itu seperti apa? Dan ketika orang itu sudah dituntun oleh Tuhan atau Allah itu namanya potensi sirri. Ya. Ketika yang berkuasa nafsunya, maka yang 4 ini tenggelam. Misalnya nafsu yang kalah, nafsu yang menang. Puasa ini ya tetap makan minum, karena yang menang nafsunya. Ya. Akalnya itu sebenarnya mau bilang begini, aku janjane isin aku, nek maem ketok wong. Makanya kemudian masuk ke warung yang kira-kira pintunya agak bisa tertutup supaya rasa malunya akalnya jalan itu produk ketutup, tapi aslinya tetap malu ya. Aslinya malu tapi kalah dengan nafsunya. Ya. Mau jajan. Iya. Nah itu misalnya itu, atau kalau yang berkuasa itu hatinya, perasaannya. Iya. Hati. Kalau orang yang berkuasa yang mendominasi perasaan yang jalan, akalnya bisa tidak jalan itu. Misalnya orang rindu banget sama pacar, akalnya bicara begini, wah sanguku mbek 100.000 umbal tekan Surabaya lah, berhubung rindunya luar biasa. Iya. Direwangi utang orang Surabaya. Nah, gitu kan. Nekat ya. Karena perasaannya yang kuasa. Iya. Ibaratnya. Dan seterusnya rohani seperti itu. Kalau yang berkuasa rohaninya, kalau yang berkuasa itu jiwa rohaninya, ketika ibadah itu ada ketenangan, tenang. Jadi orang puasa ini kok mau melakukan puasa itu pasti yang berkuasa itu rohaninya. Jadi ini para kiai itu kan bilang kalau puasa itu kan setan dibelenggu. Iya. Tapi kan nafsunya tidak dibelenggu, hanya ditahan tadi. Iya. Disuruh puasa, disuruh tahan. Nah, tapi nafsu tidak dibelenggu, artinya baru ditahan. Nah, titen-titanane ini dosa campur apa ya? Iya, betul. Niteni orang itu baik dan tidak itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu kok baik, dasar orang itu memang baik. Di luar Ramadan dua blek kalah karo godaan setan, kalah nafsu. Nah, tes-tesan ini memang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, itu. Dimensi tasawuf dalam hal puasa ini adalah
memaksimalkan potensi-potensi diri yang bersifat ketuhanan, yang bersifat rohani ini, supaya bisa mencapai apa tujuan puasa tadi? Takwa. Artinya melaksanakan semua yang perintahkan Allah itu adalah memaksimalkan potensi 5 tadi terhadap perintah-perintah Allah bisa dilaksanakan, dan meninggalkan yang dilarang Allah itu potensi-potensi yang tidak baik dalam tubuh ini bisa ditahan semaksimal mungkin di puasa ini supaya tercapai takwa itu. Takwanya ya, karena memang tujuannya ke situ ya, takwaan itu ya. La'allakum tattaqun. Oke. Itu sahabat Elisa ini baru pray. Iya ya, pray. Baru belum mengarah ke tema. Wah. Habis ini langsung selesai. Oke. Tadi sudah sedikit diberikan pengantar terkait puasa, hikmahnya, sampai yang ditahan dan yang ditahan dari luar maupun dari dalam. Mungkin sekarang kita lebih ke hikmahnya ya, karena memang kita sedang menjalani di puasa Ramadan, biar menjadikan satu pelajaran bagi kita semuanya terkait hikmah puasa ini. Baik. Sebenarnya kalau kita berpuasa, hikmahnya itu sangat luar biasa. Banyaknya. Banyak ya. Banyak, sangat banyak hikmah orang yang berpuasa itu. Baik itu hikmah yang bersifat dohir, hikmah bersifat batin. Ya. Nah, bersifat dohir itu sumu tasihu. Itu hikmah itu kan cara apa kan manfaatnya ya. Bersifat dohir itu sumu tasihu, itu dalile tadi. Iya. Jari ini dalile puasa sehat ya. Nyatanya orang yang mau operasi harus puasa dulu kan. Iya betul. Walaupun bukan puasa penuh ya. Iya. Cuma hanya basah ini. Nah, kalau orang ingin sehat maka harus berpuasa. Maka kita disunatkan puasa Senin Kemis itu dalam rangka menjaga kesehatan sebenarnya. Nah, jadi yang hikmah di sini mungkin penekanan kita di hikmah secara batin ya. Batin ya. Tadi saya sudah utarakan bahwa tujuan berpuasa itu untuk mencapai ketakwaan. Jadi hikmah yang paling agung itu agar orang bisa mencapai ketakwaan, agar bisa bertakwa. Ini hikmah yang paling utama. Karena itu memang tujuan dalil ketika perintah berpuasa diturunkan dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 180. Nah, itu kan la'allakum tattaqun itu. Jadi ini yang paling utama. Jadi bukti bahwa orang itu bertakwa itu salah satu langkah yang paling cepat menurut saya. Sebulan penuh ini puasa. Ada sih orang yang tidak melalui ini, misalnya dari kelompok-kelompok sebelum Islam datang ke Jawa itu kan tirakat ngoling gunung-gunung poso jangan. Nah, kita puasanya cukup di kampung, di rumah sendiri, di rumah. Nah, itu ya. Yang kedua, hikmah yang kedua itu sebagai bukti bahwa kita ini taat kepada Allah, itu taat kepada ajaran Islam. Karena ini rukun. Rukun Islam itu ini jenenge rukun itu. Yang harus dilaksanakan, kalau tidak batal kan ini nih. Jadi ini rukun kan? Iya, rukunnya wajib. Rukun jenenge rukun itu salah satu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi menjadi batal. Rukun sholat itu misalnya takbir, orang takbir ya enggak sah. Lah gitu. Lah iku rukun Islam itu salah sijine iku poso Ramadan. Ora poso Islam iya. Aku rak jawab ini orang muni murtad, tapi kira-kira kata kok ya dengan karena itu bagian daripada rukun. Iya, rukun itu. Jadi bukti ketaatan. Yang ketiga, puasa itu mengajarkan solidaritas. Bayangkan coba itu kalau puasa. Kalau bulan puasa itu makanan itu nek sore sembeliwet kan di jalan gitu kan. Tidak hanya di sore, kadang siang sudah ada. Iya, itu solidaritasnya tinggi, terutama urusan makanan. Iya. Tapi tidak apa-apa itu.
itu sudah luar biasa, Hmm. bentuk solidaritasnya tinggi. Yang mungkin hikmah berikutnya mungkin mengasah kesabaran. Kesabarannya. Ya, jadi sabar itu orang menahan itu kan melatih kesabaran itu. Betul. Mestinya terutama sih, mohon maaf ya, saya tidak merokok, jadi saya contohkan yang merokok. Yang merokok. Saya tidak merokok, jadi saya contohkan yang merokok itu menahannya itu dari subuh sampai maghrib itu. Kalau tidak sabar itu bisa batal ke motor. Betul. Oke. Nah itu, berarti mengasah kesabaran. Mengasah kesabaran. Tapi memang ini kalau dari kembali ke kacamata tasawuf, penyakit-penyakit batinnya itu orang yang pemarah, orang yang tidak sabaran. Itu salah satunya kan penyakit batinnya. Penyakit batinnya. Nah, dengan puasa ini dilatih kesabaran sehingga tidak menjadi pemarah, karena memang marah itu salah satu yang menghilangkan pahala puasa, kan? Salah satunya selain gibah. Tapi ini saya ini tidak gibah loh ya. Tidak. Ini mengkaji, ngaji nih. Ngaji ini ngaji tadi beda ini. Jadi dapat pahala ya. Dapat pahala ini. Nah, kemudian hikmah berikutnya mensyukuri nikmat. Syukur. Ya, karena apa? Para malaikat menyiapkan diri untuk menyiapkan diri untuk datangnya bulan Ramadan itu 11 bulan sebelum datangnya. 11 bulan untuk persiapan untuk menyambut. Para sahabat itu berdoa supaya bisa menjumpai bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa. 6 bulan. Lalu kita orang awam Ya. itu disuruh oleh Nabi mempersiapkan diri 3 bulan sebelum Ramadan. Iya. Dalilnya apa itu kalau kita lihat? Allahumma barik lana Iya, fi doanya Rajab fi Rajaba wa Sya'ban. wa baligna. Oke. Jadi intinya itu intinya doa itu di wabaligna. Wabaligna ya. Ramadan. Iya. Nah, tapi kalau tidak mendapatkan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, di bulan Ramadan itu meskipun teko kono, nampaknya itu sangat berat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Gitu. Betul. Tapi kalau dia sudah menyiapkan diri dari Rajab dan Sya'ban, tekan Ramadan insya Allah dapat mudah dan ringan melaksanakan. Jadi kita itu sebenarnya sudah disuruh menyiapkan diri 3 bulan. Nah, apa latar belakangnya sampai kita itu disuruh menyiapkan diri 3 bulan sebelum Ramadan atau 2 bulan ya? 2 bulan ya. Pokoknya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini karena apa? Karena begitu agungnya, mulianya bulan Ramadan. Saking mulianya itu menghitung pahala di bulan Ramadan itu tidak bisa dihitung dengan jari matika, itu tidak bisa dengan matematika. Tidak bisa. 10 kali lipat atau misalnya orang sholat di Masjidil Haram itu lipatannya 100.000 kali lipat. 100.000 ya. Nah, kalau di Masjid Madinah itu sholatnya itu 1.000 lipat. Iya. 1.000 kali lipat. 1.000 katanya. Nah di Ramadan itu pahalanya itu wana ajazibi. Nah, langsung Allah itu yang memberikan pahala dan tidak dihitung. Tidak dihitung. Hanya saya yang membalasnya. Saking banyaknya itu. Siapa yang bisa ngitung? Allah sudah mau bilang begitu. Tidak bisa. Saking agungnya. Maka ini perlu disyukuri. Iya. Gitu. Jadi hikmah kita berpuasa ini sebagai bentuk syukur kita atas disampaikan kita ini ketemu dengan bulan Ramadan lalu kita bisa berpuasa. Nah, bentuk syukurnya kita puasa. Puasa ini ya. Mungkin kalau saya tambah lagi supaya terjaga dari perbuatan tercela. Ya, karena ini memang setan dibelenggu. Kalau ada orang melaksanakan perbuatan tercela, itu hakikatnya itu dari orang itu sendiri. Bukan ada apa ya, gangguan atau tidak, ajakan atau tidak setan, godaan dari setan. Godaan itu ya. Saya lebih percaya kalau bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Hukum. Lah nek ana wong lakoni elek di bulan Ramadan, iku sancen awake iku senieng ngono iku gitu kan cara apa kan.
Ya mungkin karena tadi yang disampaikan ada nafsunya apa Iya, itu mungkin ya lebih puasa. iya lebih ke itu. Kalau mungkin godaan ya tadi kalau dulu bahasa saya ketika kecil kaya poso setan dibondo. Berarti jangan wong do mabuk Nggih, sebenarnya. nggih. Oh berarti memang awakmu dhewe. Nggih, mentalnya memang seperti itu. Nah mungkin. Dan yang terakhir mungkin ladang Nggih. amal ya. Mm, Nah, ini mm. sudah tidak bisa didebatkan lagi kalau di bulan puasa ini ladang amal luar Iya, biasa. Apalagi tadi wong apa namanya? Kalau kita angan-angan ya, Iya. ini bicara ladang amal. Nggih. Kalau kita angan-angan, Hmm. ada dari minhum ya, Iya. mohon maaf ya, dari minhum. Itu kan membedakan suatu perbuatan itu. Kalau ini kan perbuatan dunia, kalau ini perbuatan ibadah. Nggih. Nah, sebenarnya kalau dari saya cuma ingin bertanya, kalau katanya, apa kira-kira perbuatan manusia di dunia ini yang tidak disebut ibadah? Wong ini sebagai ambaan ya, Iya. ambaan itu. Iku disebut ibadah. Nek niate Niatnya ibadah. ibadah. Bugai. Hmm. Bugai. Nek niate lillahi ta'ala itu ibadah. Nah, Iya. sekarang perbuatan apa yang dikeluarkan oleh manusia, bentuk tenaga, pikiran atau apapun, apa nyupir, rokok, apapun, macul, apa yang tidak disebut ibadah itu perbuatan sing kaya apa? Rupanya Iya. semua perbuatan yang tidak diniatkan karena Allah itu tidak disebut ibadah, meskipun dohirnya ibadah, misalnya sholat supaya dilem wong, Iya. ora ibadah. Nah, misalnya ngisehke sampah di pinggir jalan, Paku dan sebagainya. Nek niate iku ibadah, Iya. ngibadah. Iya. Nah, oleh karena itu ini ladang amal di bulan Ramadan ini. Dan jangan dibatasi amal ini adalah bentuknya sholat, wiridan, zikir. Enggak gitu. Kita mesem ke orang di pinggir jalan, itu udah ibadah. Apalagi kita diperintah diciptakan itu kan memang untuk beribadah gitu kan, nggak salah seperti itu. Jadi membedakan, ada orang yang membedakan ini urusan dunia, ini tidak ada hubungannya dengan ibadah. Wah, ini perlu ngaji lagi. Iya. Belum paham mungkin ya. Ngaji ringgon aku jagungan tok. Jagungan. Oke, nampaknya memang waktu berjalan begitu cepat sekali. Mungkin sedikit bisa disimpulkan terkait ngaji kita pada sore kali ini. Hikmah hikmah puasa dari kacamata tasawuf mungkin bisa memberikan satu kesimpulan supaya para pendengar dan pemirsa ini betul-betul bisa memahami. Baik, mungkin saya mohon maaf untuk pemirsa dan pendengar semuanya. Apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir mungkin ada melenceng-melenceng dari tema mungkin ya. Berkembang. Iya, berkembang ya, karena berkembang. Tapi kira-kira penekanan kami kaitannya dengan tema ini adalah bahwa puasa ini melatih pelakunya, dalam hal ini umat Islam ini melatih diri untuk menahan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang secara dohir dan perbuatan-perbuatan yang dilarang secara batin. Itu menahan. Namanya juga puasa. Nah, dari sisi tasawuf ini adalah kita ketika berpuasa jangan sampai pahalanya hilang gara-gara kita tidak berpuasa secara batin. Kan? Jadi kesimpulannya kira-kira seperti itu. Oleh karena itu hindari hal-hal yang membatalkan puasa, ini secara dohir. Hindari hal-hal yang menghilangkan pahalanya puasa, ini cara batin. Nah, kaitannya dengan itu mungkin kita harus memperbanyak amal di bulan puasa ini, baik itu saat puasa siang hari maupun di malam hari, dengan banyak berzikir, mengaji dan juga beribadah lain, misalnya sholat malam dan sebagainya. Tadarus Al-Quran penting. Oke,
Dan itu ya sahabat Erdisa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Guswanto sudah memberikan satu hikmah kepada kita. Beliau ini sebagai Ketua LDNU Kabupaten Jepara, dan juga insya Allah nanti juga ada dari LDNU yang lain ya. Iya. Itu ya sahabat Erdisa, kajian kita pada sore hari ini di Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, yang akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai jam setengah 6 sore menjelang buka puasa. Dan sekali lagi sahabat Erdisa, terima kasih atas partisipasinya, yang sudah ikut nonton, yang sudah ikut mendengarkan, yang sudah ikut gabung. Kami ucapkan terima kasih. Akhirnya Mirda Saroni harus pamit. Awal akhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'idatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsana, Direktur LPP Sekar Jepara.